老大，说他使劲跳。哦，不好意思，恕难从。尊敬的主人。Hai, assalamualaikum kawan pesona drama. Keadaan semua baik-baik saja kan? Agar keadaan kawan semua bertambah baik, saya telah menyajikan satu alur film animasi yang berasal dari negeri tirai bambu yang diberi judul Wish Dragon. Tahukah kamu, Wish Dragon mendapat skor 7,2 dari IMDb dan mendapat sambutan hangat dari para penggemar film animasi fantasi di seluruh dunia. Kawan, inilah alur film Wish Dragon. Film diawali dengan kemunculan sebuah adegan yang memperlihatkan gerak angin yang berhembus melewati sebuah lorong awan lalu berhenti tepat di depan sebuah gerbang besar. Tanpa diperlihatkan, entitas angin ini yang sudah berubah menjadi seorang pria hendak bergerak masuk menuju gerbang besar di depannya. Namun gerbang besar yang akan ia lewati spontan tertutup rapat. Lanjut ia menuturkan mengapa gerbang ini ditutup. Tidakkah kau mengenalku? Pada sosok penjaga pintu gerbang raksasa. Sosok raksasa tersebut bergeming, dirinya hanya menggerakkan jarinya memetik gitar. Tanpa aba-aba, sebuah teko besar menghisap tubuh pria yang masih diliputi kebingungan tersebut. Pada ruang kelas yang tenang, ibu guru terlihat sedang mengajari cara menulis huruf yang benar pada murid-muridnya. 1-2 murid menunjukkan hasil pekerjaannya dengan baik, namun terdapat satu murid lelaki yang mana dirinya malahan menggambar sosok naga menyerupai pola huruf yang dituliskan ibu guru. Karena itu, ia ditertawakan oleh teman-temannya. Enggak lama, dengan ekspresi kusut, bocah laki itu berjalan keluar dan duduk pada sebuah bangku di depan kelas. Disusul oleh anak perempuan yang turut keluar dari kelas sebelah yang terlihat kesal berjalan duduk di sebelahnya. Ternyata mereka sama-sama menulis huruf dengan bentuk naga. Mereka pun tampak saling menatap terheran. Di depan sekolah, bocah lelaki melihat semua teman-temannya dijemput pulang oleh ibunya masing-masing. Namun, ibu maupun bapak dari bocah lelaki tersebut tak kunjung datang menjemput. Akan tetapi, bocah perempuan yang tadi sempat duduk di depan kelas bersamanya datang menghampirinya. Lalu kemudian Din dan Lina pulang bersama. Bisa kita lihat, hari demi hari mereka semakin akrab. Bermain bersama, belajar bersama, sampai melakukan kegilaan bersama-sama. Pada satu tempat, mereka berdua terlihat berucap janji untuk menjadi sahabat selamanya. Hingga pada satu hari yang mendung, Lina dengan berat hati mengucapkan selamat tinggal pada Din untuk pergi pindah tempat tinggal. Dengan rasa tak percaya, Din menyaksikan Lina menaiki mobil pergi menjauh. Beberapa tahun kemudian, Din nampak sudah beranjak dewasa. Di satu hari yang cerah, Din terlihat bersemangat mengendarai skuternya mengantarkan paket-paket ke pemesannya. Diketahui Din ternyata banyak membolos dan lebih memilih bekerja sebagai kurir. Satu tempat, Din mengantarkan paket kepada seorang kakek. Kakek tersebut membayar paket dengan sebuah teko teh berwarna hijau dengan terdapat pahatan naga di bodinya. 有人吗？半人神在此。这样吧，大爷，这顿算我请，我还有事。你的茶壶，麻烦给好评。哦，对了。 Pada jam 5 sore ini, Din mengendarai skuternya dengan cepat. Ia khawatir toko jas akan tutup. Din terlihat berhasil membeli setelan jas dan beranjak pulang. Mengetahui Din banyak membolos, ibunya segera memarahi Din. Din terlihat akan kembali rajin belajar. Di dalam mobil, beberapa orang terlihat saling membicarakan sebuah teko teh naga yang akan mereka cari keberadaannya. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa orang satpam, mobil yang mereka tumpangi berhasil memasuki sebuah tempat.
不好意思，树男。了，不然我就……Pada satu malam yang sunyi, Din yang telah mengenakan setelan jas lengkap pergi ke satu tempat di mana ia bisa melihat papan iklan yang dibintangi Lina. Din bermaksud melakukan latihan agar ia tidak canggung saat esok hari bertemu Lina. Namun, setelan jas yang ia kenakan tersangkut pada baling-baling AC yang membuat robek dan hancur. Karena itu, ia pun nampak lemas, tidak bersemangat. Tidak lama, sebuah teko teh yang ia letakkan tidak jauh darinya bergoyang dan mengeluarkan seekor naga. Seekor naga berwarna pink tersebut menjelaskan pada Din bahwa ia adalah naga yang dapat mengabulkan 3 permintaan seseorang pemilik dari teko teh naga. Namun saat ini, Din mengira ia sedang bermimpi bertemu seekor naga. Sesaat kemudian, Din telah menyadari bahwa naga itu adalah penghuni teko teh hijau yang ia miliki. Hah? Selang beberapa saat, 3 orang pengincar teko menemukan Din. Dengan cepat, dia melarikan diri dengan membawa teko naga berupaya menjauh dari mereka. Namun, pelarian Din harus terhenti karena dia sampai pada jalan buntu. Satu pemimpin pengincar teko memerintahkan 2 anak buahnya untuk mengambil paksa teko naga yang dipegang Din. Sewaktu kedua orang jahat berhasil mendekat dan hendak merampas teko naga, Din yang telah dibantu naga seketika memiliki kekuatan bela diri yang menghalau dan menjauhkan teko naga dari incaran kedua orang jahat tersebut. Din kemudian berhasil melarikan diri dari ketiga orang penjahat tersebut. Dengan tangan kosong, ketiga orang penjahat datang menemui seorang membayar mereka untuk merampas teko naga. Diketahui di sini seorang bapak yang membayar ketiga orang penjahat itu masih ditutupi identitasnya. Pada keesokan harinya, Din mencoba membangunkan naga dari dalam teko. Dengan cepat naga keluar dan mengatakan jika Din hanya memiliki 2 permintaan lagi. Dengan sedikit berpikir, Din mengutarakan bahwa dirinya ingin sebuah pesta ulang tahun. Beberapa saat kemudian, Din dan naga telah sampai pada sebuah tempat pesta ulang tahun Lina. Ingin terlihat baik, Din meminta pada naga untuk didandani menjadi pemuda sukses kaya raya. Sesaat kemudian, Din dan naga sebagai pelayan telah berada di dalam gedung megah tempat acara ulang tahun Lina. 就只有一天。 Pada satu momen, Lina terlihat terus-menerus dicecar pekerjaan oleh beberapa orang pembisnis. Bahkan Lina tidak mengenali Din ketika Din mencoba menyapanya. Rasa gelisah tampak pada raut wajah Lina tak kala ayahanda tak kunjung datang ke acara ulang tahunnya. Berniat mengurangi rasa malu yang dirasakan Lina, Din mencoba mengalihkan para tamu dengan menyajikan kontes kungfu yang Din kuasai. Tak lama, Din menyudahi aksi menghibur para tamu setelah melihat Lina pergi diam-diam meninggalkan para tamu. Dengan segera Din mengikutinya. Pada sebuah ruang, Din mendapati Lina sedang menangis dikarenakan merasa kecewa atas ketidakhadiran ayahnya. Din terlihat berupaya menenangkan hati Lina. Lambat laun, Lina mulai menampakkan ketenangan dan memancarkan senyum di wajahnya. Karena melalui komunikasi video, ayah Lina menyampaikan akan bertemu dan mengajak Lina serta Din makan siang bersama. Entah kenapa Din menunda mengakui identitas aslinya pada Lina. Setelah itu, Din dan naga berlekas kembali pulang. Di waktu yang sama, telah disebutkan bahwa ayah Lina adalah bos dari ketiga orang jahat yang membayar mereka untuk mencuri teko naga dari tangan Din. Sesampainya di rumah, Din yang sengaja menyembunyikan kepergiannya ke pesta ulang tahun kepada ibunya, tidak dapat Din tutupi sepenuhnya. Keusilan naga pada Din membuat Din bertingkah aneh di depan ibunya sehingga membuat ibunya curiga dan menganggap Din kembali membolos yang membuat mereka berdebat malam itu. 哦，哎妈，这怎么可能？还敢撒谎啊！你赶紧藏你这别神神叨叨的，你说你藏在哪儿了？ 妈，我 Pada keesokan harinya, 3 orang penjahat terlihat telah standby akan membuntuti Din kemanapun Din pergi. Dengan diantarkan sang naga, Din sampai pada sebuah tempat makan mewah di mana Lina telah lebih dulu berada di sana. Momen kehangatan mereka terpaksa terganggu tak kala 3 orang penjahat datang dan mengincar Din.
Din yang menguasai kungfu dapat dengan mudah menghalau serangan dari para penjahat. Keputusan yang baik, Din mengajak serta Lina berupaya kabur dari kejaran para penjahat. Dengan bersembunyi di dalam barongsai, Din dan Lina mencoba luput dari pandangan. Namun dengan mengendalikan barongsai, penjahat pun berhasil menghadang Din dan Lina pada satu jalan kota. Aksi kedua barongsai berkelahi jadi tontonan menegangkan sekaligus menyenangkan bagi warga yang melihatnya. Satu serangan oleh Lina pada barongsai penjahat memberikan kesempatan mereka untuk kabur. Sudah barang tentu mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran para penjahat. Di momen rasa lega terbebas dari kejaran para bandit, di situ pula sihir kemewahan pada diri Din sekejap hilang. Mau tak mau, Din mengungkapkan kebenaran tentang aksi menutupi identitas aslinya kepada Lina. 思聪，这个约会感觉还不错。 Sempat muncul ekspresi kecewa pada wajah Lina, namun Lina segera mengingat kenangan manis yang pernah ia alami bersama Din. Layar menampilkan Din dan Lina seakan mengulang adegan keseruan yang pernah mereka jalani sewaktu kanak-kanak. Dengan penuh semangat, Lina menuntun Din menuju rumah kediaman Din. Dengan penuh kerabahan, ibu Din mengajak Lina masuk ke dalam rumah. Satu momen hangat itu, ibunya Din serta tetangga yang baik hati mengajak Lina membuat satu hidangan. Mereka melakukannya dengan penuh sukacita, namun rasa sukacita yang dirasakan hanya sebentar saja. Din harus mengalami patah hati ketika mendengar langsung dari mulut Lina bahwa Lina mencari kehidupan yang akan membuat masa depannya terjamin. Hal tersebut membuat Din merasa kecewa berat. Masih dalam keadaan bete, Din membawa Teko Naga pergi melangkah menuju satu tempat. Tidak menunda-nunda, Din segera memanggil naga, lalu dengan ekspresi kesal Din mengungkapkan bahwa dirinya ingin menjadi kaya raya. Dengan bijak, naga memunculkan bayangan masa lalu tentang kisah hidupnya yang gila harta, sampai akhirnya ia mendapatkan hukuman berubah jadi seekor naga pengabul permintaan lalu dikurung pada teko kecil. Naga memberikan nasihat pada Din untuk tidak termakan rayuan hawa nafsu dan untuk lebih mementingkan keluarga. Obrolan mereka terhenti ketika tiba-tiba ayah Lina dan 3 penjahat datang menemukan mereka. Dalam sekejap, terjadi aksi saling berebut teko naga di antara mereka. Sampai satu momen, pimpinan penjahat berubah haluan dan ingin Puncaknya, ia sengaja mencelakai ayah Lina hingga terjatuh dari bangunan pemancar. Kini, pimpinan penjahat berhasil mendapatkan keinginannya, yaitu pukulan mematikan. Lina yang datang menyusul merasa bersedih atas kondisi yang dialami ayahnya saat itu. Terdengar ayah Lina mengucap maaf pada Lina atas apa yang telah terjadi. Lina kemudian bertutur bahwa dirinya hanya ingin kondisi ayahnya segera membaik. Melihat Lina yang sedang bersedih, Din berhasil melompat dan menempel pada mobil para penjahat yang sedang melaju cepat. Kembali terjadi pertarungan sengit antara Din dan pimpinan penjahat di dalam mobil yang sedang bergerak. Sesekali Din berkesempatan untuk mengambil teko naga namun tidak berhasil. Keseriusan pimpinan penjahat mengarahkan pukulan ke arah Din juga berhasil Din hindari. Hingga pada satu momen, naga membawa terbang Din dan pimpinan penjahat menuju satu ketinggian. Kembali, pimpinan penjahat berusaha menyerang Din, namun kali ini pukulan berhasil mengenai naga yang saat itu berdiri melindungi Din. Lambat laun, tubuh naga berubah menjadi patung emas. Segera Din melakukan serangan hingga pimpinan penjahat terjatuh dan membuat tangannya sendiri menyentuh bagian tubuhnya dengan segera tubuhnya mematung hingga hancur terbentuk. Sementara itu, Din yang panik tak kuasa ikut terjatuh ke dalam laut dan menyaksikan naga yang mematung tenggelam ke dasar laut. Saat ini Din hanya terbaring diam pada satu bongkahan papan. Layar memunculkan adegan di mana Longju sang naga telah berada di kahyangan dan telah diizinkan sang dewa untuk memasuki surga. Alhasil dengan sedikit perdebatan sang dewa mengizinkan sang naga untuk kembali ke bumi. Din merasa senang karena sang naga telah kembali hidup dan berdiri di hadapannya.
Naga mengabulkan permintaan Din, yaitu menghidupkan ayah Lina seperti sedia kala. Dengan begitu, Din merasa lega dan mengikhlaskan kepergian temannya Longzu sang naga. Layar memunculkan adegan di mana Din dan ibunya bisa saling memaafkan dan mengerti satu sama lain. Tidak lama, ayah Lina dan Lina menemui dan berucap maaf pada Din. Mereka kemudian terlihat makan malam bersama dengan penuh sukacita. 是我要谢谢你。后会有期了，神龙。